orang yang mencintai dirinya tidak akan pernah maju, tidak pernah mengalami peningkatan dalam hidupnya, karena namanya dia mencintai dirinya. Kita belajar dari Yesus sebagai pola, dia pusat kehidupan kita. Ya, kita tahu orang-orang yang memiliki agama roh, orang-orang yang memiliki roh agamawi ya, suka datang ke gereja, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Saya katakan ulang, orang-orang yang memiliki roh agamawi suka datang ke gereja, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Jadi saya mau kamu tidak ada membawa roh agamawi kemari. Mengerti? Kami dengan MAM terus mengejar perubahan itu, supaya kita bisa menjadi model bagi orang. Bagaimana kita bisa diikuti orang kalau kita tidak berubah? Orang tidak akan pernah mengikuti kita kalau hidup kita belum berubah. Itu tuh model, dilihat orang. Jadi bukan agamawi, kita bukan orang agamawi, dan jangan kita menghidupkan agama kita. Hidupilah kebenaran itu, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ingat, ada perbedaan Musa dengan Yesus. Perbedaannya di mana? Musa itu dia setia mengurus rumah Tuhan sampai akhir hidupnya. Tapi Yesus sebagai anak, dia mengepalai rumahnya. Ada perbedaannya. Setia mengurus rumah Tuhan dan melayani Tuhan berbeda dengan anak yang mengepalai rumahnya. Itu sangat berbeda. Coba kita lihat dulu Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 5. Sudah kamu dapat? Sama-sama kita membaca. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai apa? Pelayan. Dia sebagai pelayan. Setia dia mengepalai rumah, menjadi seorang pelayan dalam rumah. Tetapi ayat 6-nya, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Mengerti? Jadi Kristus dengan Musa itu sangat berbeda. Yesus sebagai anak bagi bapaknya, dia mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi kalau Kristus mengepalai rumahnya, berarti rumahnya itu harus apa? Harus bersih. Rumahnya itu harus apa? Bersih. Hidupmu harus bersih. Kalau hidupmu nggak bersih, kamu sukar untuk dikepalai, untuk diatur, untuk diarahkan. Karena kepala atas hidupmu siapa? Kristus. Kamu adalah rumahnya. Jadi kalau kamu rumahnya, Yesus itu harus menjadi apa? Pemimpin atas hidupmu, mengepalai hidupmu. Jadi bukan lagi kamu yang mengurusi hidupmu, yang mengatur hidupmu, yang mengontrol hidupmu, yang mengarahkan hidupmu. Tetapi siapa tadi? Kristus yang mengepalai kamu, yang mengatur hidupmu, yang mengarahkan hidupmu, yang membangun hidupmu. Jadi Kristus itu harus apa? Hidupnya ada terbangun di dalam dirimu, supaya dia bisa mengepalai hidupmu. Setiap orang yang hidupnya dikepalai oleh Kristus, hidupnya akan berubah. Hidupnya akan berbeda. Kamu tidak lagi menjadi orang agamawi, tapi kaulah yang berubah menjadi rumah Tuhan itu. Dan orang-orang bisa melihat Tuhan itu ada dalam dirimu. Bagaimana kamu berinteraksi, memperlihatkan sesuatu yang di dalam dirimu, orang-orang bisa percaya bahwa Kristus itu ada pada kamu. Kepala atas hidupmu adalah Kristus, bukan dirimu lagi. Kalau masih kita mengepalai diri kita, maka tidak ada perubahan. Tidak ada yang terjadi, terobosan dalam diri kita. Sekalipun orang itu pergi ke gereja begitu rajin, nggak ada yang berubah dalam dirinya. Itu yang disamakan dia memiliki roh agamawi.
Jadi orang yang memiliki roh agama itu suka ke gereja, ngerti? Tapi hidupnya lihat nggak berubah. Kenapa? Karena Kristus bukan mengepalai hidupnya. Jadi kalau Kristus mengepalai hidup kita harus berubah. Amin. Amin. Jadi kita jangan memiliki roh agamawi. Jadi kita harus belajar untuk taat. Coba kau baca satu ayat lagi, ayat 8-nya, Ibrani 5 ayat 8-nya. Sebagai anak, Yesus belajar untuk taat. Tolong baca. Ibrani pasal 5 ayat 8. 1, 2, 3. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi kamu harus belajar taat meskipun banyak sesuatu derita yang kau hadapi. Itu bukan membuat kamu lemah, tapi itu membuat kau jadi taat. Mengerti? Bukan suasana keadaan kita baik, menguntungkan untuk diri kita baru kita taat. Itu taat itu bukan taat yang sejati, taat yang palsu. Ketika diuji, dia nggak tahan uji. Imannya nggak tahan uji. Ketaatannya hilang. Karena semua harus diuji. Coba kita lihat kembali ke 2 Timotius 3. Ayo. Kau bisa menangkap isi pesan ini. 2 Timotius 3 tadi. Oke. Ayat 8-nya. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi di mana kau diuji? Di saat kau menghadapi penderitaan, persoalan. Apa kau berdiri tegak, kuat menghadapi itu semua? Saya katakan ulang. Kalau keadaanmu baik-baik semua, ya kamu pasti setia, taat. Tapi ketika kau diuji dalam hal apapun, di situ akan kelihatan teruji atau tidak ini iman kawan ini. Imanmu diuji di saat kau menghadapi kesulitan, kesukaran. Jika kau bertahan, maka kau lain dikatakan apa? Gereja itu. Gereja yang tidak terkalahkan. Gereja yang unusual. Gereja yang supranatural. Dari sisi apapun kamu dihantam, kau tetap kuat. Dari sakit penyakit, dari ekonomi, dari hal apa saja, kau tetap kuat. Kenapa yang menggerakkan hidupmu bukan hal-hal yang natural lagi, tapi yang menggerakkan kamu adalah supernatural. Roh itu menggerakkan hidupmu, karena Kristus sudah menjadi kepala atas rumahnya. Kalau Kristus sudah kepala atas rumahnya, dan dia akan memimpin hidupmu dari kemuliaan ke kemuliaannya. Penderitaan apapun yang kau hadapi, karena kekuatan itu jauh lebih kuat yang ada di dalam dirimu daripada kekuatan yang ada di luar sana. Karena kekuatan yang ada padamu adalah kekuatan yang tidak tanpa batas. Jadi apapun, kekuatan apapun yang menghantammu di luar sana, sama seperti Ayub dihantam dengan berbagai masalah. Ya, anak mati, usahanya tumpur, bisnisnya anjlok, apa semua yang di tangannya habis semua. Teman-temannya jauh dari dia. Karena teman-temannya mau berteman dengan dia ketika dia punya semuanya, punya segalanya. Itu udah sifat manusia. Kalau kau punya segala sesuatu, kau bagaikan magnet bagi mereka. Mereka akan datang dengan sendiri tanpa kau undang. Ada datang untuk memujimu, supaya mereka juga sedikit menjilat dari dirimu. Mengerti? Akhirnya mereka datang kepadamu ingin meminta bantuan. Mereka datang kepadamu ingin meminjam sesuatu. Karena mereka melihat kamu memiliki sesuatu. Tapi kalau tidak ada yang kau punya, niscaya mereka tidak akan pernah datang melihat kau. Boro-boro datang lihat kamu aja dia nggak mau. Kenapa? Karena tidak mendapatkan keuntungan dia.
kalau dia datang dengan kamu. Justru dia berpikir, kalau aku datang kepada kawan ini, pasti nanti yang kupunya ini mintanya. Manusia itu munafik. Manusia itu penipu. Pembohong. Kamu nggak percaya? Mari kita buka Yeremia. Hati-hati kamu. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan terperangkap. Jangan kamu seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan mengatakan anak-anakku tolol, tidak berakal budi. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Oke. Baik. Oke. Yeremia 9 ayat 4. Baiklah setiap orang berjaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Firman mengingatkan kamu. Apa dikatakan? Janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Firman mengingatkan kamu supaya kau jangan terlalu percaya dengan saudara manapun. Mengerti? Karena pada dasarnya mereka apa? Seorang penipu. Selama hidup orang itu nggak berubah, dia tetap sebagai seorang penipu. Karena dia masih menghidupi cara hidupnya yang lama. Orang-orang menghidupi cara hidup yang lama nggak perlu kau percayai. Karena dia pada dasarnya apa? Seorang penipu. Mudah untuk melihat orang itu penipu. Uji dia dengan sesuatu. Yang dimana orang itu tidak memiliki apa yang dia punya. Uji aja di situ. Nanti kamu mau melihat, ini orangnya benar atau seorang penipu. Karena tidak ada orang tahan melihat mamon. Semua teruji di mamon. Kan dikatakan, cintakan diri, cinta dengan mamon. Cintakan uang, akar daripada kejahatan. Jadi kalau orang itu tidak mencintai kebenaran dan mencintai Tuhan itu, maka apa? Dia mencintai dirinya. Mencintai dirinya sama halnya dia mencintai mamon. Tidak ada orang bosan melihat uang. Tunjukkan saya, ada orang bosan melihat uang. Kalau orang itu bosan melihat uang, berarti dia tidak cari uang lagi. Kenapa orang itu mencari uang? Kenapa? Karena uang adalah Tuhan bagi hidupnya. Mengerti kamu? Paham kamu? Tuhan nggak pernah menyuruh kamu mencari makan, minum, pakaian. Tuhan nggak pernah menyuruh kamu mencari uang kok. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanmu? Itu cara dia. Asal kau apa? Taat. Mengikuti perintahnya. Kamu lihat Yesus belajar taat kepada siapa? Bapaknya. Belajar taat itu jauh lebih baik dari kau hanya sekedar mendengar firman di tempat ini. Kenapa? Karena setan juga lebih taat dari kau mendengar firman. Karena awalnya setan itu tinggal bersama Tuhan di surga. Sementara kamu tidak tahu di mana surga itu berada. Alamatnya pun kau tidak tahu. Setan itu tahu persis kondisi surga itu seperti apa. Bagaimana kau menceritakan tentang surga dan kebenarannya? Kalau hidupmu nggak berubah. Banyak orang saya temukan berbicara tentang perubahan. Hidupnya nggak berubah. Hanya orang-orang yang sudah berubahlah yang bisa menceritakan tentang perubahan. Membawa tentang perubahan. Jadi fokusmu itu mencari yang supranatural. Jika kerajaan itu ada pada kamu, maka kerajaan itu akan menarik banyak hal datang ke dalam dirimu. Kerajaan itu tidak akan membiarkan kamu hidup seperti biasa-biasa. Karena sifat daripada kerajaan Allah itu sifatnya menginvasi, mengambil alih. Sehingga apa yang tidak kau punya itu akan kau miliki.
Kenapa? Kerajaan itu sifatnya seperti itu. Jadi semua orang sudah mencari duit. Nggak ada orang nggak mencari duit. Karena duit satu kebutuhan bagi dia, kebutuhan paling utama. Salah. Duit itu bukan saya katakan tidak kita butuhkan. Kebutuhan kamu yang paling pertama adalah kerajaan Allah. Itu kebutuhanmu. Hiduplah kau tinggal di dalam kerajaan Allah. Supaya apa? Kebutuhanmu akan dipenuhi. Kalau kita mencari di luar fokus kita akan capek. Kamu akan lelah. Benar, yang kau cari itu ke rumah hanya untuk 1 hari. Besoknya cari lagi. Besoknya cari lagi. Tapi bertahan untuk 1 hari. Nggak ada peningkatan. Karena kamu keluar dari apa? Keluar dari perintah Tuhan. Perintah itu untuk kita taati. Bukan untuk kita abaikan. Setiap apa menjadi perintah Tuhan kepada kamu, taati. Belajar kau taat. Yesus belajar taat. Sampai dia bisa menyelesaikan apanya? Pekerjaannya. Ketika dia bisa menyelesaikan semua pekerjaannya, apa yang dikatakannya? Tidak ada yang tidak diserahkan Bapa kepadaku. Semua diserahkan. Baik yang di bumi, yang di langit, di surga. Semua diserahkan kepada dia. Karena dia sebagai anak. Anak itu tahu sebagai ahli waris. Maka dikata-kata dia apa? Musa setia menjadi hamba. Melayani di rumah Tuhan. Kamu bukan hamba. Kamu sebagai anak. Yesus sebagai apa? Anak. Tetapi dia mengepalai rumahnya. Rumahnya siapa? Hidup kita. Italah rumahnya. Ketika Tuhan Yesus mengepalai rumahnya, diam dalam hidup kita, kita harus taat, belajar taat. Kemana mau kita diarahkannya? Apapun yang dikatakan kepada kita, kita harus taati. Karena panggilan kita untuk taat. Itu panggilanmu. Taat. Dengar. Supaya keadaanmu berubah. Kalau keadaanmu berubah, maka apa? Seluruh yang di sekitarmu pun juga berubah. Jadi jangan kita menjadikan diri kita sendiri, cintakan diri kita sendiri. Kalau kita sudah cinta diri kita sendiri, kitalah Tuhan atas diri kita. Nggak boleh ada yang mencampuri hidup kita. Itu istilahnya. Kalaupun Tuhan, firman yang kau dengar, itu hanya sebatas kau dengar. Tapi untuk masuk lebih dalam, mencampuri lebih dalam, kamu terus membatasi dirimu. Kadang-kadang kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk kamu. Padahal firman Tuhan itu jauh lebih baik yang akan diberikannya kepadamu kalau kamu taat dengan firman-Nya. Karena taatlah Abraham dengan Tuhan dan firman-Nya, maka apa? Dia dijadikan bapak bangsa-bangsa. Bahkan dikatakan jauh lagi, siapa yang mengutukmu akan kukutuk. Siapa yang memberkatimu akan kuberkati. Kau harus pastikan, jika kau benih Abraham, ya kau harus taat. Karena Tuhan menuntut ketaatan dari kita. Jadi jangan kamu terlalu percaya dengan semua orang. Halo. Kalau kamu sudah mengalami satu terobosan, perubahan, maka banyak yang terjadi di dalam dirimu. Tuhan banyak melakukan suatu hal dalam dirimu. Itu sudah pasti. Karena taatlah Abraham, janji Tuhan digenapi atas hidupnya. Jadi di sini dikatakan ciri-ciri orang yang berbahaya di dalam gereja, orang itu mencintai dirinya kan? Hidupnya tidak pernah apa? Berubah. Karena banyaklah yang dicintainya, maka hidupnya apa? Hancur. Di situ dikatakan di ayat 2 ayat 5, 2 Timotius 3 dikatakan jelas, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau kau mencari uang, kau akan menjadi hamba uang. Saya sudah katakan berulang-ulang, tidak salah kau mengerjakan satu pekerjaan. Karena pekerjaan itu akan menghasilkan uang. Tapi jangan sampai uang itu yang mengendalikan hidupmu. Jangan kamu jadi hamba bagi uang itu. Sehingga orang nggak punya uang, pusing dia katanya. Lebih bagus nggak punya Tuhan aku katanya.
Itu udah banyak terjadi. Orang lebih percaya diri kalau dia punya uang daripada punya Tuhan. Bahkan orang sekarang nggak percaya diri lagi kalau dia tidak punya uang. Oh, uang itu bisa buat apa dengan kamu? Kalau kau menjadikan dia hamba bagimu, dia akan datang bagimu. Tuhan tahu kepada siapa diperintahkan uang itu datang. Ngerti? Dia tahu kepada siapa. Dia tidak mungkin memerintahkan uang itu jumlah yang cukup banyak kepada kamu. Kalau kamu saja tidak bisa menjadi orang yang taat, dikepalai, dirumai oleh Kristus itu sendiri. Tuhan mudah, ya, memenuhi segala kebutuhanmu, bahkan melimpahkan segala sesuatu yang tidak kau punya, sehingga di rumahmu penuh dengan segala hal. Dia mudah melakukan itu semua. Dengan mudah dia mengatakan, terus pancing ikan. Dari mulut ikan itu kau dapatkan uang, bayar pajak kamu. Begitu mudahnya Tuhan mendatangkan uang. Tanpa harus kau diajari melakukan sesuatu yang salah. Terus pergi. Dibuktikan bahwa ketika dia mendapatkan ikan, dia menemukan uang ada dalam mulut ikan itu. Tuhan bisa mengirimkan segala sesuatu dan dijadikan itu uang untuk kamu. Cuma persoalannya, kamu belum berubah. Mengerti? Dalam sekejap, Tuhan bisa membuat rekeningmu penuh. Tapi dia tidak mengurugikan orang lain. Dia tidak mengambil uang di rekening orang lain dipindahkan ke rekeningmu. Itu bukan sifat dasar Tuhan. Tuhan tidak mencuri. Tuhan tidak merampok. Itu sebabnya kau diajari selalu jangan kau mencuri. Jangan kau merampok. Mengerti? Sebab kau dilatih. Jadi jangan ada dua kekuatan yang mempengaruhi ya hatimu dan pikiranmu. Kekuatan pertama itu uang. Uang itu punya kekuatan bagi orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Satu kekuatan lagi Tuhan. Jangan sampai ada dua kekuatan bekerja dalam hatimu. Sehingga kau tidak berani mengambil satu keputusan, pilihan. Kalau kau tidak mengambil satu pilihan, kau ada berada di tengah, itu bukan sebuah pilihan. Kita sebagai gereja Tuhan harus ambil satu pilihan. Mengerti? Mencari kerajaan Allah atau mencari mamon. Kalau orang itu terus giat mencari mamon, bos, sesungguhnya orang itu cinta akan dirinya. Cinta akan Tuhan tidak ada dalam dirinya. Cinta akan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Tetapi cinta akan dirinya lah yang kelihatan. Oleh karena itu saya ingatkan kita semua, kalian semua, jangan kita seperti orang-orang di zaman air ini. Ya, harus ambil satu tindakan, keputusan, supaya kita harus berubah. Keputusan itu ada pada kita. Sekali kamu mengambil satu keputusan, maka itu mempengaruhi masa depanmu. Keputusanmu adalah masa depanmu. Jangan kamu salah mengambil keputusan. Jadilah kau orang-orang yang akurat. Orang-orang strategi Tuhan. Ketika kamu ambil satu keputusan, maka semua akan mempengaruhi keadaanmu, situasimu. Dan rumahmu juga akan dipengaruhi. Yang terpenting ambil keputusan yang benar. Haleluya. Jadi ciri-ciri orang yang berbaik di dalam gereja adalah orang yang mencintai dirinya. Dia nggak mau tahu dengan hal sekitarnya. Yang penting aku maju, yang penting aku hebat. Yang penting orang-orang melihat bahwa aku memiliki ekonomi yang hebat. Itu nggak lama lagi seperti orang seperti itu. Kan kalau dalam sekejap semua yang di tangan Ayub bisa habis semua kan? Dalam sekejap juga semua yang di tangan Lot yang dibawanya ke Sodom dan Gomora nggak ada yang sisa. Dalam sekejap juga apa yang dibawa Naomi dengan Melek ke Moab semua habis semua. Halo. Tapi kita harus belajar apa yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Dan itu tidak pernah habis dan itu akan bertambah terus. Karena itu bakal kita wariskan kepada generasi kita. Jangan orang berpikir kau hidup diberkati, tidak. Kau datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan bukan untuk mau diberkati.
Kalau orang datang ke gereja mau diberkati, berhenti aja dia ke gereja. Kamu datang ke rumah Tuhan supaya kau dibangun menjadi serupa dengan Kristus. Jadi banyak orang sudah mengajari penyimpangan sudah jauh menyimpang jauh. Kalau kau datang ke gereja kau diberkati. Jadi apa? Terbangun opini di dalam pikirannya bahwa datang ke gereja diberkati. Kalau nggak diberkati nggak datang lagi. Mengerti? Bagaimana mungkin ya hal-hal seperti itu diajarkan kepada kamu? Orang banyak nggak datang ke gereja, yang nggak percaya Yesus, melimpah harta kok, hartanya di mana-mana. Kamu tahu, Elon Musk itu bukan orang Kristen tuh, orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia punya kekayaan hampir 4.000 triliun dirupiahkan. Dia orang etis. Kalau kau bilang dengan Elon Musk, kalau kau datang ke gereja kau diberkati, dia bilang nggak ke gereja pun aku diberkati kok. Jangan terlalu bodoh. Bekerja aja kau jungkir balik. Kerja keras kau. Apalagi kau punya pengetahuan, otomatis kau mendapatkan banyak keuntungan dari pekerjaanmu. Yang jadi persoalannya, sudah jadi seperti Kristus atau tidak kau? Jadi banyak sekali yang diajarkan kepada orang-orang Kristen yang menyimpang semua. Kalau nggak ke gereja, kamu nggak diberkati. Kalau ke gereja, kau diberkati. Memangnya tugas Tuhan memberkati hidupmu? Apakah Tuhan ada untuk memberkati hidupmu? Salah benar kau. Menyimpang benar hidupmu. Kalau Tuhan ada untuk memberkati hidupmu, repot kalilah hidup Tuhan itu melihat kamu. Kamu ada untuk Dia. Apa yang menjadi tujuannya itu yang kau kerjakan. Benar tidak? Apa yang menjadi tujuannya itu yang kau kerjakan. Makanya dikatakannya apa? Jangan khawatir apa yang kau makan, kau minum. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan kepadamu. Tujuan kamu bukan kata semuanya ditambahkan. Tujuan kamu apa? Mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kacau sekali sekarang orang-orang, para pemimpin gereja mengajarkan jemaatnya. Tuhan ada untuk memberkati hidupmu katanya. Itu hal-hal penyimpangan. Jadi kalau tidak diberkati dia nggak datang lagi ke gereja. Karena dia sudah mendapatkan angin surga. Dia berpikir dari pagi, siang, sore, iya aku ke gereja supaya aku diberkati, supaya aku naik pangkat. Sehingga tidak heran, gereja itu akan menjadi apa? Terapin bagi dia. Tahu? Saji-sajian, rumah berhala jadinya. Jadi kalau dia tidak diberkati lagi, dia pergi. Pergi ke tempat gereja yang lain, di mana gereja itu jimatnya lebih tinggi lagi. Bisa memberkati dia. Makanya nggak heran. Banyak orang menjadi apa? Kecewa melihat gereja. Yang diajarkan salah. Menyimpang. Kalau kau memberi, kau akan mendapat. Katanya, aduh mati lagi nih. Jika kau tidak memberi, kau tidak mendapat. Soal memberi tidak memberi itu berbicara tentang nature orang itu. Bicara tentang karakter orang itu. Ya namanya orang kikir tetap nggak memberi. Sifat orang kikir ingin menarik. Mengambil sebanyak mungkin untuk dia. Tapi sifatnya Tuhan memberi sebanyak mungkin kepada orang. Itu sifatnya Tuhan. Saya bukan memuji diri saya. Saya memiliki sifat Tuhan kok. Saya tidak pernah mengambil uang orang sepeser. Tapi saya banyak membantu orang. Karena itu tidak ada sifat dasar saya. Kalau itu ada sifat dasar saya, mengambil. Ketahuilah, saya itu mencintai diri saya sendiri. Kebenaran itu tidak ada pada diri saya. Saya itu pembohong, pendusta. Kalau saya menceritakan satu tentang berkat kepada kalian, berkat. Ketahuilah, tinggalkan aja saya.
Bahwa ujung-ujung nanti apa? Dompetmu mau kau ambil. Makanya saya akan berbicara, berilah kau akan mendapat. Itu tipuan. Itu tipuan. Orang yang cinta dengan kebenaran nggak perlu diajar memberi. Kalau tidak ada kebenaran dalam dirinya, ya tidak, dia tahu dia tidak akan pernah mau memberi. Nah, didorong-dorong pun dia nggak mau memberi. Tapi dia ingin mendapatkan sesuatu untuk dia. Jadi kalau ada orang datang ke gereja mau diberkati, ketahuilah itu orang nggak berubah. Dia memakan sesuatu yang salah. Apa yang kau makan itu yang tumbuh dalam dirimu. Kau tidak mungkin tidak memakan sesuatu tuh ada sesuatu yang lain yang tumbuh dalam dirimu, tidak mungkin. Kalau yang baik kau makan, maka tumbuhlah yang baik dalam dirimu. Tapi kalau yang buruk yang kau memakan, makan yang buruk juga tumbuh dalam dirimu. Jadi kamu harus tahu apa yang kau makan. Karena itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kehidupanmu. Mempengaruhi imanmu. Kalau ada orang bicara tentang datang gereja diberkati, tinggalkan aja itu gereja. Kau datang ke gereja bukan mau diberkati. Kau harus percaya sesungguhnya kau sudah diberkati. Di luar sana kau diberkati Tuhan. Di rumah Tuhan kau dibangun kehidupan manusia rohanimu. Supaya kau memiliki apa? Keserupaan, kesamaan dengan Kristus. Itu apa? Tujuan akhir kita. Kau harus tahu tujuan akhir kamu apa? Serupa seperti Kristus. Kita bukan menjadi orang superstar atau superman. Enggak. Tujuan akhirmu bukan menjadi orang superstar. Bukan harus menjadi superman. Terbang. Hanya pakai pesawat. Bukan seperti itu. Tujuan akhir hidupmu apa? Serupa seperti Kristus. Bukan datang gereja mau diberkati. Capek kali lah Tuhan mengurusi kamu. Tuhan ada untuk memberkati hidupmu. Sampai nyanyian rohani itu pun ada sampai sekarang. Tuhan ada bukan untuk memberkatimu. Kau ada untuk tujuannya. Apa yang menjadi tujuannya, itu yang harus kau ketahui. Supaya kau berjalan dalam tujuannya. Ketika kau berjalan di dalam tujuannya, kau sampai kepada tujuannya. Karena dia akan memberikan kamu apa? Jalan. Dan jalan itulah yang membawa kau sampai kepada tujuannya. Oh, jadi saya nggak bisa jadi orang diberkati. Nggak perlu kau ngomong berkat. Tuhan tahu cara bagaimana memberkati hidupmu kok. Gak perlu kau jungkir-jungkir balik. Bagaimana supaya kau diberkati. Kalau udah waktunya, Tuhan akan mengarahkan berkat itu kepada kamu. Mentalmu harus dilatih. Stamina rohanimu juga harus dilatih. Jangan kita punya keinginan yang besar, tapi tidak sepadan dengan kehidupan manusia rohani kita. Tidak seimbang. Mengerti? Saya sudah katakan kepada kalian. Orang-orang terkaya di dunia itu rata-rata kebanyakan adalah orang-orang ateis. Biar kamu tahu. Kenapa bisa dia memiliki harta yang begitu banyak? Dia tidak kenal Yesus, dia tidak pernah menginjak gereja. Dia bekerja, dia punya skill, dia punya pengetahuan. Dia berjual skillnya, pengetahuannya. Uang datang. Orang dalam gereja, mimpi mau jadi orang kaya melulu. Tapi apa? Malasnya minta ampun kerja. Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas bekerja. Ditinjau dari satu sisi, malas, kotor, jorok. Nggak ada yang bisa diandalkan. Apa cukup kau hanya berdoa? Berdoa itu sebenarnya bukan untuk dirimu. Doa itu artinya bagaimana kau menyelaraskan hidupmu dengan Tuhan. Sehingga kau mengenal jalan-jalannya Tuhan. Mengerti hati-hatinya Tuhan. Ketika kau mengerti hatinya Tuhan dan jalannya Tuhan, maka kau ada di jalan itu. Jalan itu akan mengubah hidupmu. Jalan itu akan memproses hidupmu.
sehingga kau sampai kepada tujuanmu. Yang berjanji memberkati Abraham itu siapa? Ya Tuhan. Tapi Abraham tidak pernah menuntut berkat itu kepada dia. Dia melakukan apa yang menjadi bahagiannya. Tinggalkan Haran. Tinggalkan sanak familimu. Abraham taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia jalan terus. Meskipun banyak hal yang dilewatinya, itulah proses bagi dia. Berjalan dengan Tuhan, tidak selamanya kita lewati hal-hal yang indah-indah yang enak itu. Jalan 37 tahun aku berjalan dengan Tuhan. Sejak saya masih muda, lajang. Saya tahu bagaimana proses yang kualami. Saya membayar harga begitu banyak. Waktu, proses, saya lewati demi proses. Tidak sedikit omongan orang tentang diri saya, hal yang buruk. Dan juga tidak sedikit omongan orang tentang diri saya, hal-hal yang baik. Sama seperti mata uang, harus mempunyai dua sisi. Kalau hanya satu sisi, mata uang itu nggak laku. Begitu juga halnya. Kita menghadapi kehidupan dua sisi. Tetapi kita tidak menghidupkan kehidupan pribadi ganda. No. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dua sisi ini apa? Saya harus menghadapi hal-hal yang sukar, yang sulit. Supaya saya terlatih di tempat itu. Kau tidak akan terlatih kalau bangun pagi di tempat tidur kamu ada makanan enak, ada ayam goreng, ada buah-buahan jus. Bangun, kau lihat ada. Itu bukan buat kau terlatih, itu membuat kau jadi gemuk. Gemuk, bodoh, idiot. Kenapa? Kau tidak bekerja lagi. Tuhan tidak melakukan hal itu dengan kamu. Dia membawa kamu ke satu tempat-tempat yang tidak kau sukai, yang belum pernah kau lewati. Daud mengatakan, lembah, supaya kau dilatih di situ. Di lembah itu kau buka mata, bukan langsung ada apa? Babi panggang, babi hong, cehong, fuyung hai, pangsit, bakso. Enggak, ketika kau buka mata, kau temukan di situ ada serigala, ada beruang, ada setan berbentuk manusia. Itu harus kau hadapi itu semua, supaya imanmu terlatih. Yang jelasnya, buka mata kau ketika kau di tempat-tempat yang kau tidak sukai, kau harus bertempur di tempat itu. Kau harus memperjuangkan imanmu di tempat itu. Kau harus taklukkan semua di tempat itu. Supaya kau bisa meraih, mengambil alih. Tempat itu kan kau ubah tempat itu. Bukan kamu seperti kamu bayangkan. Banyak para pendeta mengatakan, bangun pagi kau diberkati. Itu jual koyo, itu jualan dia. Supaya laris khotbahnya. Di dalam rumah Tuhan kalau berbicara tidak pernah mengenakkan dagingmu. Tujuan Tuhan bukan mau mengenakkan dagingmu. Tuhan bukan mau membesarkan dagingmu. Dagingmu itu adalah musuhmu sendiri. Keinginan dagingmu lah yang menghancurkan hidupmu. Kalau Yesus saja bisa mati semua kemanusiaannya di kayu salib, ya kita juga harus mematikan semua itu. 1 Petrus 2 ayat 21 jelas dikatakan, ikutilah keteladananku. Kau ikuti keteladanan siapa? Kita mengikuti keteladanan orang yang taat. Yesus taat sampai mati, mau dipimpin Bapaknya sampai di kayu salib. Kenapa? Tadi sudah saya katakan. Yesus adalah apa? Anak yang taat. Belajar taat kepada Bapaknya. Yang mengepalai hidup Kristus siapa? Bukan Yesus Tuhan bait Allah yang kudus. Yang mengepalai hidupnya adalah siapa? Roh Kudus. Di Lukas pasal 4 dijelaskan. Ketika dipenuhi oleh Roh Kudus membawa dia ke tempat yang tidak dia sukai.
Kemana dibawa? Ke padang gurun. Ngapain di situ? Holiday. Ada apa di padang gurun? Enggak, itu bukan tempat wisata. Di mana dia harus dicobai di tempat itu. Ya, dicobai di tempat itu. Enggak ada tempat yang nyaman di padang gurun. Malam hari harus dihadapi udara yang dingin. Siang hari, pagi sampai siang hari menghadapi udara yang panas. Belum lagi apa? Di padang gurun itu banyak apa? Binatang buas. Yang harus dihadapinya. Bagaimana dia bisa mengatasi itu semua? Barulah dikatakan dia menjadi anak yang taat. Dicobai dulu. Orang berpikir kalau dipenuhi Roh Kudus itu indah sekali. Di mana ada ayatnya? Orang-orang biasanya kalau dipenuhi Roh Kudus dibawa tempat yang tidak nyaman. Di tempat-tempat yang nggak enak dibawa. Supaya dia dicobai di situ. Teruji nggak ini iman kau? Imanmu diuji di tempat-tempat yang tidak kau sukai. Jadi kalau kamu datang ke rumah Tuhan, tujuan kita bukan untuk diberkati. Tujuan kita dibangun supaya kita tahu destiny kita. Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Keserupaan. Kenapa kau dikatakan anak? Karena kau memiliki keserupaan. Banyak orang lidahnya terlalu latah mengatakan aku anak Allah, anak Tuhan. Tapi kalau kita cek kehidupannya serupa dengan setan. Ingat, pengakuan itu bukan dari anak itu, tapi dari bapaknya. Bapaklah yang memberikan apa? Legalitas. Anak atau tidak kau. Dia memberikan satu pengakuan kepada Kristus ketika apa? Yesus dilihatnya sudah sama hidupnya dengan dia. 30 tahun Yesus dalam proses. Loh, proses 30 tahun. Bukan waktu yang singkat, 30 tahun dia proses dia di rumah Yusuf dan Maria. Ketika dia belajar taat dengan Yusuf dan Maria, hingga pola itu bisa dibangun dalam dirinya. Ngerti kamu? Pola. Tanpa kalau kau tidak hidup tanpa pola, kau bukan disebut anak Tuhan. Pola itu dari Tuhan. Ada pola ilahi yang diturunkan kepada Yusuf dan Maria. Karena mereka berasal dari rumah Daud. Karena orang-orang di rumah Daud hidup dengan pola. Kau harus tahu nih pola. Kalau pola itu tidak terbentuk di dalam dirimu, kau bukan disebut gereja yang original. Gereja-gerejaan. Kau tidak bisa disebut gereja supernatural. Karena yang supernatural itu tidak ada dalam dirimu. Pola itu tidak ada dalam dirimu. Maka kamu dengan mudah dikalahkan lawan atau musuhmu atau setan di luar sana. Dikasih satu persoalan, kau terus apa? Putus asa. Kau terus menyerah. Kau mencari jalan keluar dengan caramu sendiri. Akhirnya apa? Bukan jalan keluar yang ketemukan. Persoalan makin besar. Sementara orang-orang hidup dengan pola, ketika dia berhadapan dengan satu persoalan, masalah, dia bukan mencari jalan keluar, tapi dia melakukan apa yang dilakukannya, duduk diam di kaki Tuhan. Karena dia tahu, ketika dia duduk diam, maka Tuhan memberikan dia apa? Jalan keluar. Tuhan nggak mengeluarkan kau dari persoalanmu. Nggak ada di ayat itu. 37 tahun saya menghadapi persoalan. Tapi lihat, saya kuat. Saya tangguh, saya kokoh. Saya tidak pernah berteriak, minta pertolongan dari orang. Paling ada saya senyum. Kenapa? Sifat Tuhan itu senyum. Karena dia tahu bahwa semua akan bisa dilewati. Saya tidak minta pertolongan siapapun. Ketika saya berumah tangga dengan Mam tahun 91, berarti kami sudah berumah tangga jalan 32 tahun, 31 tahun.
Dia bisa melihat bagaimana hidup saya. Kami percaya penuh dengan perkataan Tuhan. Perkataan siapa yang kami percaya? Perkataan Tuhan. Perkataan saudara-saudara saya nggak percaya. Kan tadi dikatakannya, jangan kau percaya dengan saudara-saudaramu siapapun, karena mereka adalah penipu. Kau harus bisa melindungi dirimu. Kalau kau tidak bisa melindungi dirimu, bagaimana kau bisa melindungi orang yang kau kasihi? Harus bisa melindungi diri kita. Baru kita bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi. Selama orang itu tidak memiliki kesamaan dengan kita sukar untuk percaya orang itu. Kita harus hadapi dalam hal apapun. Di dalam hal-hal yang sukar, yang sulit inilah kita bertumbuh. Imanmu bertumbuh di situ. Pengetahuanmu bertumbuh di situ. Kenapa pengetahuan bertumbuh? Karena pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kau pengetahuan bagaimana kau bisa mengatasi masalahmu. Tetapi tidak membawa kau keluar dari masalahmu. Dia biarkan kau ada di situ. Sampai kau bisa apa? Menaklukkan semuanya di tempat itu. Makanya Raja Daud mengatakan, baru aku tahu kenapa Tuhan memberikan aku banyak peperangan dan tidak membiarkan tanganku beristirahat. Karena Tuhan melatih Daud di medan perang supaya dia mendapatkan banyak strategi. Karena orang yang punya strategi pasti tidak bisa dikalahkan berperang. Setiap orang yang punya strategi pasti menang dalam peperangan. Halo. Jadi kalau kau berteriak menghadapi satu persoalan, minta Tuhan mengeluarkan kau dari tempat itu, kau nggak akan pernah terlatih di tempat itu. Sama halnya tadi saya katakan, bangun tidur kau, belum di atas tempat tidur kau ada sop buntut, ada babi panggang, ada babi hong, ada babi goreng, ada capcay, ada ifomi, teo goreng. Kau nggak terlatih, justru membuat apa kamu? Membuat kau malas, gemuk, obesitas, nggak bergerak lagi. Kenapa? Nggak bekerja, buka mata langsung lengkap ada jus makanan. Oh, Tuhan tidak seperti itu. Kalau kau bekerja, kau layak mendapatkannya di luar. Tuhan katakan, aku hanya beri makan kepada orang yang bekerja. Kalau kau tidak bekerja, kau tidak akan pernah diberi makan. Tuhan tidak pernah memberi makan orang pemalas. Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada orang pemalas. Apalagi orang bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut, tempatnya di mana kata Tuhan? Pergilah kau, tinggallah kau di lembah kematian. Bukankah bangsa Israel bersungut-sungut, semua dimatikan Tuhan di padang gurun? Karena bersungut-sungutlah mereka, Tuhan matikan mereka semua di sana. Sungut-sungut, makan Tuhan, minum Tuhan. Di Mesir kami makan daging, makan sayur. Masih berani bohong dia. Di Mesir mereka bukan makan daging, makan sayur. Bukankah mereka budak di sana? Tuhan tidak akan memberkati orang-orang seperti ini. Persoalan makan aja nggak lulus. Gimana dengan persoalan yang lain? Jadi di tempat-tempat yang tidak kau sukailah kau dilatih di tempat itu. Supaya kau apa? Bisa menghadapi sesukar apapun keadaan, kau bisa menghadapinya. Kau bisa menaklukkannya. Ketika kau menaklukkannya, maka yang baik datang kepadamu. Kau tampil keluar. Kau bisa menghadapinya semua. Kau bisa menaklukkan semua. Akhirnya ekonomi, bisnis, pekerjaan, apapun, semua bisa kau taklukkan. Jadi bukan karena kau berdoa sungguh-sungguh sampai keluar keringatmu sampai seperti peluh, baru Tuhan memberkatimu. Oh, tidak. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak kasih kau makan kalau kau tidak kerja. Jangan berpikir untuk mengharap bantuan dulu dari orang. Ubah mindsetmu. Ubah kau berpikir, cara kau berpikir. Karena Tuhan memberi kau pikiran. Supaya Tuhan memberikan kau banyak pengetahuan. Dengan pengetahuan itulah kau akan mendapatkan sesuatu. Sehingga kau mendapatkan sesuatu, itu layak
Karena kau bekerja, kau menjual, kau memperlihatkan keterampilanmu di luar sana. Sehingga orang-orang melihat ada satu kemajuan, peningkatan dalam dirimu. Ketika kau datang ke rumah Tuhan, barulah kau mengerti. Kenapa? Tuhan memberkatiku sudah di luar sana rupanya. Aku datang ke rumah ini supaya aku apa? Dibangun hidupku. Menjadi keserupaan. Sama seperti Kristus. Jadi ketaatan itu yang Tuhan cari dari diri kita. Tuhan tidak mencari orang pintar. Dia cari orang taat. Jika kau taat, dia akan memberikan banyak pengetahuan kepada kamu. Dia akan banyak memberikan kau inspirasi yang luar biasa. Yang dimana orang-orang tidak memilikinya, kamu memilikinya. Kan sudah saya katakan, begitu mudahnya lah Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Sehingga dalam sekejap, ketika dia bisa menjawab mimpinya itu semua, dia duduk di kursi yang luar biasa. Dia duduk menjadi orang kedua di Mesir. Semua pemerintahan dipercayakan kepada dia. Semua urusan ekonomi di negeri itu, bisnis, perdagangan, apapun yang namanya, dipercayakan semua kepada Yusuf. Oh, haleluya. Dalam sekejap Tuhan bisa banyak memberikan sesuatu kepada kamu. Dia bisa mempercayakan apapun kepadamu. Tapi kau harus dilatih dulu. Apanya yang dilatih dari kau? Ketaatanmu. Kenapa? Karena Tuhan membuka pintu surga untuk orang taat. Mengerti? Banyak orang dibaptis di Sungai Jordan, tapi pintu nggak pernah terbuka, surga nggak pernah terbuka. Tapi ketika Yesus tampil, dia dibaptis, surga terbuka. Jadi surga itu dibukakan Tuhan untuk anak-anak yang taat. Ketika surga terbuka, bagi anak-anak yang taat, maka dia beroperasi di bawah surga terbuka. Kalau surga terbuka, kau beroperasi dalam surga terbuka, apa nggak bisa dibuka Tuhan di luar sana? Sumber-sumber itu pun dibuka. Kau tidak susah bergumul lagi seperti orang dunia bergumul untuk mencari kebutuhan dia. Orang mengatakan ini zaman ekonomi kita nih, zaman ekonomi yang sangat parah. Itu bagi dia. Kita tidak tergantung hidup dengan sistem ekonomi dunia. Kita hidup dengan sistem ekonomi apa? Sion. Ekonomi Sion yang semua akan menaklukkan ekonomi dunia ini. Kita bergantung dari apa? Kasih anugerah Tuhan. Dengar bagus-bagus, lihat saya bagus-bagus. Ada satu poin yang penting kau tahu ini. Kamu harus kau ketahui hal ini. Kasih Tuhan kepada Kristus sama kasihnya juga kepada kita. Karena dia anak, kita juga anak. Tidak ada yang beda. Tuhan tidak membuat perbedaan. Saya katakan ulang, kasih Kristus itu sama halnya. Begitu besar yang Tuhan berikan kepada dia, sama dengan begitu juga Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita punya ketaatan, nah begitu besar kasih Tuhan kepada Kristus, karena dia taat. Surga terbuka, Bapak berbicara, dia diberikan apa? Otoritas. Sekali lagi saya katakan, ketika dia taat, tanpa syarat, taat sepenuhnya 100% loh. Taat total. Kalau kamu masih taat 90% itu belum taat kau dikatakan. Oh, saya udah taat 95%, itu belum taat. 99 belum taat. Yang dimasuk taat total 100%. 100%. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan itu sendiri. Jika kau memiliki ketaatan 100% dengan Tuhan, 100%, surga terbuka. Tuhan berbicara kepadamu. Baru yang ketiga, kau diberi apa? Otoritas. Roh Tuhan turun. Barulah kau dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Kapan kau dikatakan anak? Kapan kau menjadi miliknya? Ketiga hal ini. Pertama, kau taat 100%. Mengerti?
Tanpa syarat loh. Ada orang mau taat, dibawanya syarat. Saya mau damai loh Pak, dengan pendeta ini Pak. Tapi ini. Oh ini syarat. Saya bilang gak ada damai dengan kau. Sama halnya, Tuhan aku mau taat. Tapi yang kalau bisa beginilah Tuhan, kalau bisa beginilah Tuhan, kalau bisa begini, itu bukan taat. Taat tanpa syarat adalah tidak memiliki apa? Embel-embel. Nggak ada embel-embel. Itu taat 100%. Dan akhirnya apa? Yang kedua, surga itu terbuka. Kalau surga terbuka berarti apa? Tuhan memberikan restu kepadamu. Mengerti? Ada restu dari Dia. Kita ketahui banyak orang bekerja tidak menghasilkan. Buat ini nggak hasil, buat ini nggak menghasilkan, buat ini nggak menghasilkan, buat ini nggak menghasilkan apa? Surga tidak memberi restu. Buka ini tutup, buka ini tutup, buka ini tutup. Akhirnya semua dijuali. Nggak ada restu. Karena dia mau melakukan itu berdasarkan apa? Keinginannya sendiri. Ya. Semua tertutup. Close. Tidak ada ketaatan. OB. Dalam Ulangan 28, jika kau baik-baik mendengar suaraku, taat melakukannya, maka ini menjadi bahagianmu. Kamu tahu? Apa yang menjadi bahagianmu itu tidak akan pergi kemana-mana. Hah? Namanya bahagianmu. Kamu yang mengambilnya. Karena itu bahagianmu. Sama halnya di dalam satu rumah, kalau ada 5 orang mendapat ahli waris dari orang tuanya, ada bahagiannya kan? Yang bisa mengambil bahagiannya siapa? Iya, dia sendiri. Jadi kalau kau taat, OB dikatakan, mendengar firmanku dan melakukannya, maka ini bahagianmu. Tuhan nggak tahu berdusta. Kalau sifat manusia itu, ya itu suka berdusta. Karena dusta itu dianggapnya satu hal yang biasa, normal, nggak salah. Banyak orang mengatakan kalau kita dusta untuk yang baik, nggak salah. Nggak ada itu. Dusta tetap dusta. Kenapa? Karena dusta itu milik kepunyaan setan. Karena dari awal setan itu seorang pendusta. Jangan coba-coba dibuat bahasa-bahasa yang lebih lebih lembut, dipres, supaya kau diajari terus berdusta. Nah, tapi Tuhan selalu mengajari kau bukan hal yang berdusta. Cerdiklah kau seperti ular. Tuluslah kau seperti merpati. Halo. Gak ada hal-hal seperti itu. Ketaatan itulah yang sangat menentukan masa depanmu. Karena Tuhan bergaul intim, bergaul karib dengan orang taat. Bukankah orang yang bergaul intim dengan Tuhan karena dia taat. Di zaman dia, Kejadian pasal 6, hanya dialah satu-satunya orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia memiliki ketaatan. Tuhan nggak berjalan dengan orang tidak taat. Karena nanti menyusahkan dia, merepoti dia. Kamu bisa melihat 2 orang murid Yesus disuruh ke apa? Ke Yerusalem, pergi ke Emmaus. Itu manusia nggak taat. Sehingga akhirnya Yesus datang menghampiri mereka. Dan itu pun dilihatnya, Yesus melihat mereka orang asik. Sampai Yesus katakan, apa yang kau bicarakan? Yesus sudah menegur, berbicara dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal. Hati-hati kamu. Kadang-kadang teman kau berbicara, kau nggak sadar siapa orang itu. Karena kau melihat dari segala sesuatu dari segi apa? Cara pandang kamu, melihat dengan natural. Ketika Yambres, Enaus, Abikora memberontak kepada Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? Pinggir kau Musa, mereka bukan berontak dengan kau, denganku. Karena mereka menganggap menentang Musa nggak menentang Tuhan. Nah, Tuhan mengambil satu keputusan. Ini orang-orang pemberontak ini harus dikubur hidup-hidup. Tuhan membelah bumi. Semua orang-orang yang memberontak pada Musa itu dimasukkan ke dalam perut bumi. Dilenyapkan.
Supaya tidak ada tumbuh apa? Benih-benih pemberontak lagi. Orang tidak menyadari kadang-kadang. Itulah 2 orang murid Yesus ke Emmaus, enggak sadar. Teman mereka bicara Yesus. Mereka harus dikembalikan balik ke Yerusalem karena ketidaktaatan. Dan Yesus membuka mata mereka. Akhirnya mereka mengenal teman mereka bicara adalah Yesus. Jadi yang dibutuhkan dari dirimu apa? Buka mata rohanimu. Kalau mata jasmanimu sudah terbuka. Dari lahir kau sudah terbuka mata rohani jasmanimu. Tapi sejak kau lahir sampai sekarang belum tentu mata rohani kau terbuka. Kalau mata rohanimu terbuka, kamu bisa melihat hal-hal yang supernatural. Apa yang dilihat oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Ketika mata rohani sudah mereka rohani terbuka di atas gunung, mereka bisa melihat dan mengenali supernatural itu. Mengenali Musa. Mengenali Elia. Mereka bisa mengenali. Mengenal. Kenapa mereka bisa mengenal? Karena mereka sudah memiliki apa? Roh yang sama. Come on. Karena sudah dalam roh yang sama di dalam diri orang 120 orang di atas loteng, di over Rome, maka mereka bergerak. Mereka menjungkir balikkan dunia. Sehingga bangsa-bangsa percaya kepada Yesus. Nggak ada pertikaian, nggak ada pertengkaran. Tidak ada di situ berkompetisi. Karena rohnya udah sama. Kita disamakan serupa dengan Kristus ketika roh kita sudah sama. Itu artinya bukan wajah kita serupa dengan dia. Bukan mulut kita serupa dengan dia. Moncongnya, matanya, hidungnya, telinga. Bukan, no. Bukan harus kau serupa dengan dia. Kau harus makan keju, minum susu, makan kacang merah. Apa kemarahan Yesus itu kau makan? Bukan itu, no. Bukan itu. Keserupaan itu bukan. Itu bisa dibuat. Gaya pakaiannya, merek sepatunya. Nah, kalau dia perempuan apa merek tasnya? Dia kebetulan bukan perempuan, laki-laki kan gitu kan? Bukan itu. Hah? Gaya dia makan. Gaya dia cuci tangan. Gaya duduk. Bukan itu. Itu bukan keserupaan dalam natural. Keserupaan itu yang disebut apa? Memiliki roh yang sama. Ketika kamu memiliki roh yang sama dengan dia, roh itu yang memberikan kehidupan itu kepada kamu, sehingga apa? Semua tindak tandukmu, perbuatanmu memiliki kesamaan. Nanti kalau Yesus naik unta, kau pergi beli unta pula ke Arab sana. Oh, Yesus naik unta, aku beli unta. Sekarang bukan lagi unta, Lamborghini. Ferrari, Bentley, Rolls Royce. Kalau dia makan pangsit, datang kau ikut makan pangsit. Bukan itu yang disebut keserupaan. Keserupaan itu adalah apa? Rohnya. Mengerti? 120 orang mendapatkan roh yang sama. Apa yang di dalam diri Petrus, itu juga yang di dalam diri 120 orang. Sehingga mereka apa? Beroperasi dengan yang sama, mempunyai pemahaman yang sama, pemikiran yang sama, bertindak dengan hal sesuatu yang sama. Halo. Sehingga tidak ada lagi di antara mereka apa? Perselisihan. Hingga kalau lihat di Kisah Rasul pasal 2 tuh, hingga mereka apa? Tiap-tiap hari duduk di bait Allah. Bukan kurang kerjaan. Bukan pengangguran. Mereka dipersiapkan untuk diutus ke seluruh dunia. Jadi kalau orang-orang memiliki roh yang sama, tidak ada lagi di situ namanya apa? Pertikaian, perselisihan, tidak ada berkompetisi. Tidak ada tidak ada yang mau menonjol. Kalau ada orang mau coba menonjol, itu rohnya nggak sama, udah lain tuh. Itu ada sesuatu roh yang betul-betul makhluk halus yang sedang bekerja dalam dirinya. Benar. Kenapa? Karena roh itu, lihat saya. Karena Roh Kudus itu, roh Tuhan itu ketika memasuki hidupmu, dirimu, dia diajarnya kau untuk tunduk, taat. Memiliki ketaatan, kerendahan hati. Itu sifat roh itu. Roh itu gak kelihatan. Tapi perbuatannya bisa kau lihat. Kan udah saya bilang 2 minggu lalu,
Kalau kau garam, kau nggak kelihatan. Nggak perlu ada nama kau di ranking persatu, nomor satu nggak perlu. Tapi kehadiranmu, tindakanmu, perbuatanmu bisa dirasakan orang, dilihat orang. Ngapain kalau nomor satunya nomormu di atas, tapi tindakanmu nol, perbuatan kau nol, udah itu mau merampok lagi, kan aneh itu. Itu bukan itu. Karena roh itu mengajari kita untuk apa? Tunduk, taat. Ketika orang-orang itu dipenuhi Roh Kudus, hidupnya menjadi apa? Humble, rendah hati. Taat, mau diatur, mau diarahkan. Karena itu roh mengajari. Nah, roh itu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab firman itu adalah roh. Roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin Tuhan bertentangan dengan dirinya sendiri? Bukankah roh itu datang dari Tuhan? Kamu lihat 120 orang, nggak ada mereka minta permohonan jadwal khotbah dengan siapa? Petrus. Petrus yang berbicara seorang diri, yang 120 orang ada di sampingnya. Mendukung penuh. Kenapa? Karena mereka berasal dari roh yang sama, memiliki roh yang sama. Sehingga mereka yang 120 orang ini bisa melihat api itu ada di sekitar mereka. Tadi api itu hanya dilihat oleh Musa di Semak Duri, di Haran. Api itu kecil, sekarang api itu membesar. Kenapa? Ada 120 orang bisa melihat api itu. Amin. Amin. Kau akan melihat satu pekerjaan Tuhan yang besar. Matamu akan dibukakan. Satu kebangunan rohani besar-besaran terjadi untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Karena orang-orang yang sama sudah duduk ada di upper room, ada di tempat yang sama, ada di waktu yang sama, menunggu sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Kita ini bukan menunggu untuk diberkati. Ya, kita menunggu api itu diturunkan. Peristiwa 2000 tahun yang lampau, peristiwa yang dia terjadi di loteng, di atas, di upper room itu akan terjadi kembali. Karena Tuhan akan membuat satu kebangunan rohani. Dia akan membangkitkan satu kebangunan rohani besar-besaran untuk negeri kita. Karena dia melihat gerejanya sudah bangkit. Orang-orang yang sama sudah menunggu dia. Orang-orang yang sama memiliki pesan hati yang sama. Merindukan roh itu datang ke dalam diri dia. Jadi orang-orang yang sama inilah yang Tuhan berikan rohnya. Karena kita tidak mencari kepentingan kita, kita tidak mempublikasikan diri kita, kita tidak mempopulerkan nama kita. Kita sedang menjalankan apa yang menjadi apa? Tugas kita. Apa yang menjadi mandat bagi kita, itu yang kita lakukan. Itu yang harus kita selesaikan. Tujuan kita menyelesaikan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Haleluya. Jadi itulah orang-orangnya. Kalau kau tahu. Jadi kau harus percaya bahwa yang terbaik itu sudah menunggumu di luar sana. Di sini kau mendapatkan mandat, di sini kau mendapatkan pewahyuan itu, di luarlah kau berinteraksi. Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang buruk untuk kau di luar. Lihat ini, kalau dia saja memberikan harta yang paling berharga, bukan emas, bukan perak, tapi roh, itu hartanya miliknya. Kalau rohnya saja diberikan kepada kamu, apalagi yang lain. Maka apa yang dikatakan Yesus? Semua sudah diberikan kepadaku. Makanya kasih Tuhan kepada Kristus itu sama kasihnya kepada kita. Tuhan tidak membuat perbedaan. Tapi kenapa orang itu tidak mendapatkan itu? Karena orang itu belum terlatih dalam hal-hal yang kecil. Makanya keimanan kita perlu dilatih. Di mana iman kau dilatih? Itu tadi kembali. Kau dibawa ke tempat-tempat yang tidak kau sukai. Diuji kesetiaanmu. Diuji ketaatanmu. Ketika semua sudah teruji, barulah Tuhan memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Oh, di dalam diri Tuhan tidak ada yang salah loh. Kebohongan tidak ada dalam diri Tuhan. Kalau manusia suka berbohong, kita tidak. Kenapa kita tidak berbohong? Karena kita manusia Allah, man of God. Kita berasal dari Tuhan. Kalau kita berasal dari Tuhan, maka kita akan membawa kehidupan Tuhan kemanapun kita pergi.
Ketika kita membawa kehidupan Tuhan kemanapun kita pergi, maka di tempat-tempat yang kita datangi, tempat itu akan berubah. Berubah. Kemana kau bergerak, tempat itu akan berubah. Kemana kau singgah, tempat itu akan berubah. Kenapa? Karena kau banyak memberi kehidupan di tempat itu. Karena kau tidak lagi membawa dirimu, tapi membawa kehidupan Tuhan. Jadi orang-orang yang membawa kehidupan Tuhan, pasti dia membawa kehidupan bagi banyak orang. Halo. Tidak membawa dirimu lagi. Kamu, gereja yang original itu. Gereja yang dibangun tidak terkalahkan. Haleluya. Haleluya. Jadi, dari awal Tuhan sudah merancang hidupmu untuk tetap menang melawan apa? Musuh-musuhmu. Dia tidak merancang hidup kita untuk dikalahkan oleh iblis dan lawan-lawan kita. Matius pasal 16 ayat 18. Ayo. Matius pasal 16. Sedikit waktu lagi kebangunan besar-besaran akan terjadi di negeri kita, di bangsa kita. Karena orang-orang yang setia, orang-orang yang punya kesamaan sudah Tuhan temukan di satu tempat. Mengerti? Karena Tuhan sudah temukanlah orang-orang yang sama di satu tempat, yang 120 orang, maka Tuhan mencurahkan rohnya. Maka terjadilah kebangun rohani besar-besaran. 120 orang ini menjungkir balikkan dunia. Mereka diutus, mereka diberangkatkan oleh Roh Kudus ke seluruh dunia. Haleluya. Kalau kau diutus Tuhan ke satu tempat, artinya kau datang bukan datang sebagai tamu. Kau datang bukan sebagai tamu, kau datang bukan sebagai orang yang diundang, tapi kau datang sebagai orang yang berdaulat. Kau punya kedaulatan. Kau datang membawa apa? Otoritas, membawa kuasa. Tujuan itu Tuhan memberikan kau otoritas, kuasa, supaya apa? Kau bisa mengambil alih tempat itu. Take over. Ambil alih. Rebut tempat itu. Itu tujuan Tuhan mengutus kau. Dia diberikan kamu kuasa, supaya kau bisa mengambil alih. Mengerti? Bukan orang-orang biasa. Kau harus tahu. Inilah tujuan Tuhan membangun hidupmu menjadi gereja yang original. Gereja supernatural. Gereja yang sudah ditetapkan, ditentukan Tuhan, bukan untuk dikalahkan, tapi untuk mengalahkan, untuk menaklukkan. Mengerti? Baca Matius pasal 16 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kau dibangun, dirancang Tuhan, ditetapkan Tuhan, bukan untuk dikalahkan, bukan untuk dikuasai, tapi untuk menaklukkan. Menguasai, menaklukkan, mengambil alih. Apa yang selama ini belum diambil, ambil kembali. Halo. Miliki ketaatan. Kamu dibangun menjadi apa? Gereja original. Gereja yang taat. Itu sebabnya kamu harus mengenal siapa dirimu. Datang dari mana kamu. Maka iblis tidak akan mudah mengalahkan kamu. Tapi sebaliknya, jika kau tidak mengenal dirimu, maka musuhmu akan mudah mengalahkanmu. Lawan-lawanmu akan mudah mengalahkanmu. Setan mudah mengalahkanmu. Daud begitu percaya dia bisa mengalahkan Goliat. Pada dia seorang remaja. Kita ketahui tentara-tentara Firaun, tentara-tentara Saul, dan Saul sendiri tidak berani berhadapan dengan apa? Saul. Mereka dihantui, diteror dengan ketakutan. Karena melihat apa? Goliat begitu besar, terlatih dalam berperang. Yang dimana dia dianggap sebagai raksasa yang sangat ditakuti. Tapi Daud yang begitu, remaja, badannya tidak besar, kecil. Dia percaya bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Kenapa dia percaya? Karena dia tahu berasal dari mana dia. Orang yang datang dari Tuhan bukan untuk dikalahkan, tapi untuk mengalahkan. Kalau kau tahu kau berasal dari Tuhan, apa yang dikatakan Yesus? Aku yang membangun gerejaku. Yesus adalah apa? Arsitek gereja. Gereja itu datang lahir dari hatinya yang dalam. Dialah yang membangun gerejanya. Jadi kalau Yesus membangun gerejanya, dia tahu kualitas gerejanya seperti apa. Kenapa? Dia sendiri yang membangun. Come on. Ketika seorang arsitek membangun satu gedung yang besar, mau
mungkin bisa jadi 20 lantai. Dia sudah kaji, dia sudah hitung bagaimana bangunan ini tahan gempa. Dia tidak akan mungkin mengorek pondasi yang dalamnya mungkin 5 meter. Nggak mungkin. Kenapa? Bagaimana pondasi yang dalamnya 5 meter menahan beban berat bangunan yang 20 lantai? Pondasi itu menahan. Itu disitulah apanya? Kekuatan bangunan itu. Ya, di antara kalian bukan 1-2 orang di sini arsitek. Tahu kalian bagaimana membangun bangunan yang baik? Bangunan yang baik bukan interiornya. Bukan. Pondasinya. Dari pondasinya lah kita tahu ini bangunan tahan gempa atau tidak. Dia tahu ukurannya. Jadi ketika seorang arsitek dipercayakan membangun satu gedung 20 lantai, dia tahu berapa dalam pondasinya. Karena dia sudah menghitung, memperkirakan kalau nanti ada gempa datang, mungkin 5 skala Richter, bisa jadi 8 skala Richter, bangunan tetap kuat. Tahan gempa. Kita tidak tahu gempa itu kapan datang. Karena gempa itu datang tanpa diundang. Bisa saja kau lagi makan pangsit, gempa datang. Sehingga pangsitmu tertumpah dari meja, lantai. Itu pun harus kau bayar. Betul ya? Kapan kau tahu datang masalah denganmu? Masalah itu datang tanpa diundang. Hah? Kapan tahu? Ya, serigala itu datang merampok sertifikat kita. Kita nggak tahu. Kapan kita tahu serigala itu datang? Babon-babon monyet-monyet itu datang menghancurkan tembok gereja. Kita nggak tahu. Tapi datang dia mendadak. Sama seperti halnya apa? Yesus katakan, aku datang seperti pencuri. Kalau kita tahu pencuri datang ke rumah kita, kita udah siap-siap. Kita mungkin sudah siapkan pentong-pentong. Kita panggil mungkin teman-teman kita. Ya biar kita rame-rame menunggu dia datang. Dia di situ dia masuk, kita pentong dia terus. Begitu halnya. Gempa itu tidak tahu kok kapan datang. Kita tahu saudara kita sedang mengalami duka. Ya. Di daerah Cianjur sana. Kita tidak tahu. Sekarang sudah sampai 300 lebih yang meninggal. Ya. Mereka juga tidak tahu gempa itu datang mendadak. Gempa itu nggak perlu permisi. Permisi gempa mau datang nggak? Masalah itu kalau dia datang permisi itu bukan masalah. Dia datang dengan mendadak muncul. Kenapa dia apa dikatakan firman Tuhan kepada kita? Hendaknya kau berjaga-jaga senantiasa, kau tidak tahu waktunya. Kalau datang waktunya gempa, kau udah siap. Kau tidak tergoncang. Ikutilah orang yang hidupnya tidak bisa digoncang dengan apapun, maka kau menjadi orang yang tidak tergoncang. Kapan kerajaan itu diberikan kepada kamu? Ketika kau diuji tidak tergoncang, baru kerajaan tidak tergoncang itu diberikan kepada kamu. Kalau ada sedikit masalah aja, iman kau terus gundah gulana. Terus kau seperti apa? Kehilangan akal. Oh ini gak bisa kita pakai. Menjadi satu bangunan kudus, tempat kediaman Tuhan. Kau kan mau dibangun tempat kediaman siapa sekarang? Tuhan. Pondasinya harus apa? Kenapa? Karena Tuhan yang tidak tergoncangkan itu mau mendiami hidupmu. Jadi ketika kau mudah digoncang sesuatu, iblis datang. Nah, bagaimana Tuhan mau kau diami? Kena kutil aja tergoncang ini orang. Kutil? Gara-gara sedikit ada tumbuh daging di lehernya dibilang terus kanker. Berangkat ke apa? Penang berobat. Kau nggak tahu karena mungkin bisa jadi itu tuh karena ada angin. Padahal kau kasih air garam aja, terus kempes dia. Kenapa orang lebih percaya kepada dokter sekarang daripada Tuhan? Saya bukan melarang kau pergi ke dokter. Silakan kalau kau sakit pergi ke dokter. Tapi ingat, bukan semua dokter itu baik. Harus kau pahami itu.
Jadi seorang arsitek itu tahu bangunan yang dibangun 20 lantai, dia harus persiapkan apanya? Pondasinya. Jadi pondasinya dalamnya bisa jadi apa? 20 meter. Sampai dia menemukan apa? Tanah yang keras. Kalau dia udah menemukan tanah yang keras, mungkin ke dalamnya 30 meter, barulah disebut dia pondasi. Baru ketika dibangun, pondasi itu bisa menahan beban bangunan itu sampai 20 lantai. Saya semalam melihat ada di daerah Amerika Latin, itu pertandingan semacam ulang tahun di negara dia. Mereka dari awal bertopang sampai diri. Sampai berapa tingginya mereka bisa berdiri satu orang. Rupanya yang paling bengek satu orang yang di bawah itu sendiri. 1, 2, 3 orang bisa ditahan, 4 orang bisa, 5, 6 orang brus jatuh. Berarti kekuatannya sampai 5 orang. Bisa nahan beban. Ya, kalau kita mau dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan, pondasi kita itu harus dibangun. Supaya datang goncangan, kita tidak tergoncang. Karena ada yang di dalam diri kita, sesuatu yang tidak tergoncangkan. Karena kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi orang-orang yang tidak tergoncangkanlah diberikan apa? Kerajaan. Jadi kamu dibangun di tempat ini supaya kau tidak tergoncangkan. Datang pun COVID, slow saja kau gini. Santai. Kenapa? Karena kau tidak takut. Dan takut tidak bisa mendatangimu. Kenapa? Karena satu kehidupan yang tidak lazim itu ada pada kamu. Apapun terjadi, ekonomi tergoncang, kamu tidak tergoncangkan. Kenapa? Yang mengontrol, yang menguasai ekonomi dunia ada di dalam dirimu. Tuhan itu ada dalam dirimu. Tuhan itu tidak tergoncangkan ada pada diri kita. Pondasi kita kuat. Datang masalah, kita kuat. Karena kita tahu semua bisa kita lewati. Tahu. Jadi banyak sesuatu hal yang harus kau terima pagi ini, siang ini. Haleluya. Jadi Yesus, dia tahu bagaimana dia membangun hidupmu. Dia kan sebagai apa? Arsitek. Aku akan membangun gerejaku. Dia membangun, bukan membangun seperti orang-orang dunia. Ngerti? Dia Yesus tidak pernah membangun hidupmu. Datang kau nak supaya kau kuberkati, enggak. Duduk diam kau di sini, kau akan kusiapkan. Karena dia membangun gerejanya sama seperti hidupnya. Dia memakai bahan-bahan material yang ada dalam dirinya. Dia letakkan dalam diri kita supaya kita menjadi keserupaan dengan dia. Nah, ketika kita berhadapan dengan satu persoalan, sekalipun salib di depan kita diperhadapkan dengan kematian, kita nggak takut. Kenapa? Kematian itu bisa kita lewati. Yang ditakuti orang dunia ada 2 hal. Dan ini jangan sampai apa? Merambat ke dalam gereja. 2 hal yang ditakuti orang. 1, takut tua. Maka berusaha dia membedak-bedak mukanya terus. Mempermak-permak mukanya. Udah keriput dia takut, keriputnya tarik terus. Kalau dia punya uang. Benar kan? Bedah muka. Yang sudah ininya kulitnya bergantung-gantung, bagaimana dihilangkan ini supaya tetap ketat. Penuaan jangan kau lawan. Manusia harus melewati itu. Jangan kau takut tua. Meskipun udah berkerut, di matamu ada kerutan 13 kerut kiri kanan, jangan kau takut. Meskipun kau tua, tetap manis dilihat orang kau. Kenapa? Ada terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Ngapain? Kita takut bilang orang tua, orang itu ditarik-tarik, mata alisnya begini, lama-lama percis kayak kuntilanak. Awak lihat nih, kuntilanak dari mana ini? Hah? Halo? Ya, betul kan? Tarik sana, tarik sini. Dia ambil yang, kulitnya udah bergantung-gantung gini, supaya tetap ketat. Semua diketati. Itu namanya takut tua. Bukankah Tuhan duduk dengan tua-tua jemaat?
Jadi kapan Tuhan duduk dengan kamu kalau kau takut tua? Haleluya. Jangan takut kau tua. Kalau kau sudah tua, itu bertanda apa? Tua-tua jemaat. Tuhan akan duduk dengan tua-tua jemaat. Ada di Alkitab, Tuhan duduk dengan muda-muda jemaat. Haleluya. Itu banyak orang takut. Sehingga dia berusaha untuk operasi. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Ada sesuatu yang tidak lazim hidup dalam diri kita. Dia akan membuat kau menjadi tetap muda. Itulah perawakan gereja original. Mazmur 92. Ya, dia bagaikan anggur yang tua, disukai. Haleluya. Makin tua, dia makin baik perawakannya. Perawakan dari dalam makin baik. Dari dalam, mengerti? Nah, dari dalam akan terpancar keluar. Maka meskipun kamu sudah berkeriput, kau lihat orang tetap apa? Indah dilihat. Manis dilihat. Kenapa? Yang dari dalam itu mengeluarkan sinar kemuliaan Tuhan. Jadi, gak perlu lagi kamu tarik sana tarik sini. Lama-lama jadi kuntilanak kau lihat. Ya, kan berapa jadi kuntilanak? Ini apa lagi apa? Suami orang lagi mau dia kekernya lagi, dia saya nggak tahu lagi lah. Tarik sana, tarik sini. Ya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua nih, takuti mereka apa? Kematian. Kita tidak perlu takut mati. Kenapa? Kematian keuntungan bagi kita. Hah? Kenapa kalian nggak takut mati? Kalau orang tanya, kau bodoh kali, kematian keuntungan bagi kami. Artinya ketika kami mati, berarti apa? Kami sudah menyelesaikan tugas kami. Kami sudah menyelesaikan pekerjaan kami. Dan kami ada di dalam pangkuan Abraham. Sebab kami adalah keturunan Abraham. Benih Abraham. Dan nanti Bapak kami Abraham membawa kami kepada Kristus. Sebab semua harus apa? Dibukakan. Harus disingkapkan. Haleluya. Jadi kalau Kristus membangun hidupmu, dia membangun serupa dengan dirinya. Dia membangun dengan apa? Nilai-nilai dasar-dasar kehidupannya. Dan dia memberikan bahan-bahan material yang original. Yang datangnya dari surga. Sehingga kau gereja yang tidak terkalahkan. Gereja yang tidak bisa diguncangkan. Gereja yang tidak bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang jahat. Kau berdiri di tempatmu. Kau stay di tempatmu. Ketika waktunya datang, kau akan bekerja dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mari kita berdiri.